Ibu Yeni, apa tujuan utama Ibu dalam memberikan PR kepada seorang siswa? Saya ingin siswa lebih memahami materi yang telah saya ajarkan dan terbiasa penyelesaiannya masalah pelajaran matematika secara mandiri. Oh iya, baik Ibu. Tujuan yang sangat baik Bu ya. Lalu apa yang Ibu harapkan siswa dapat setelah mengerjakan PR secara rutin tadi Bu? Saya ingin siswa lebih memahami materi yang telah saya ajarkan dan terbiasa menyelesaikan masalah pelajaran matematika secara mandiri. Saya Oke, berharap baik Bu ya. mereka bisa lebih Mm-mm. dalam mengerjakan soal PR matematika dan nilai ujian mereka meningkat. Iya, baik Bu. Selanjutnya Bu, kita masuk kepada tahap 2, yaitu identifikasi. Apa saja kendala yang Ibu hadapi saat ini terkait dengan PR matematika tadi Bu? Banyak siswa yang sering lupa atau sengaja tidak mengerjakan PR. Saya sudah mencoba berbagai cara, tapi masih belum efektif. Oke, berarti Ibu sudah melakukan berbagai cara, tapi ternyata memang belum efektif Bu ya. Ya, Iya, baik. Bu. Begini Bu, apa yang menurut Ibu menjadi penyebab utama siswa itu malas mengerjakan PR Bu? Apa kira-kira yang membuat siswa itu kok begitu malas Bu menurut Ibu? Dari pandangan, dari kacamata Ibu? Mungkin karena materi yang saya berikan terlalu sulit atau mereka sudah banyak tugas dari mata pelajaran yang lain. Iya benar. Apa yang Ibu sampaikan memang terkadang Bu ya anak-anak itu udah capek, capek gitu Bu ya. Karena itu tadi Iya, banyak mendapatkan mungkin banyak mendapat salah satu faktornya adalah banyak mendapatkan PR dari guru yang lain. Nah, baik Bu. Eh, Bagaimana jika kita coba beberapa strategi baru untuk membuat PR matematika lebih menarik dan efektif? Gimana menurut Ibu kira-kira? ide bagus. Ide bagus itu, Bu. Apa yang saya bisa lakukan? Iya, mungkin dari saya yang bisa Ibu lakukan, kita bisa coba variasikan bentuk PR, Bu. Seperti membuat soal cerita yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari atau membuat proyek matematika kelompok. Nah, selain itu, kita juga bisa memberikan umpan balik yang lebih personal dan memotivasi. Apalagi kan anak Ibu kan ngajar di SD nih, ya kan, Bu? Ibu ini, Ibu Iya, kan ngajar Bu. di SD nih. Nah, itu kan Iya, uh, Bu. ide Iya. yang tadi, kita variasikan aja Bu bentuk PR itu, seperti membuat soal cerita kan anak-anak itu kan suka apa ya? Kalau anak-anak SD itu saya rasa Bu suka yang di cerita ya sesuai dengan usia mereka lah. Ya, pokoknya Ibu buat semenarik mungkin lah supaya itu bisa membangkitkan motivasi belajar mereka, mengerjakan PR supaya mereka tuh lebih apa ya? Lebih aktif lah kisahnya tuh di kelas, ya, lebih bertanggung jawab lagi kepada tugas-tugas yang mereka kerjakan. Nah, jadi itu tadi kita bisa coba variasikan bentuk PR seperti membuat soal cerita, ya. Nanti Ibu silakan buat soal cerita yang semenarik mungkin yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari atau membuat proyek matematika kelompok. Nah, ya. Jadi solusi yang pertama tadi Ibu ya kita bisa coba variasikan bentuk PR seperti membuat soal cerita yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari atau membuat proyek matematika kelompok. Selain itu kita juga bisa memberikan umpan balik yang lebih personal atau yang sifatnya memotivasi atau membangkitkan semangat
belajar siswa tadi. Karena bagaimanapun Bu, kita kan seorang guru Bu, bagaimana kita memotivasi mereka supaya mereka itu semangat belajar. Ya namanya juga anak-anak Bu. Nah selanjutnya Bu, Ibu Yeni, Iya, Bu. eh, bagaimana menurut Ide Ibu? ya, ide-ide itu menarik, Bu. Hmm? Saya akan mencoba melibatkan orang tua siswa untuk memantau perkembangan belajar. Hmm. Misalnya kalau di sekolahan kan saya yang memantau, kalau di rumah kan otomatis orang tua juga Hmm. kerjasamanya kepada saya untuk memantau uh, anaknya di rumah. Ya begitu Bu ya. Jadi uh, kita ketika kita di sekolah, kita gurunya, bagaimana kita memotivasi siswa. Kemudian ketika mereka di rumah, memang harus ada kerjasama ya Bu ya, harus ada kerjasama, kolaborasi antara kan Ibu sebagai wali kelas nih ya kan Bu. Nah harus berkolaborasi dengan orang tua siswa yang bersangkutan. Jadi seperti itu. Iya, Jadi jadi mudah-mudahan dengan terjadinya kerjasama yang baik antara orang tua dan guru, insya Allah anak-anak tersebut termotivasi untuk lebih semangat lagi untuk belajar. Nah, selanjutnya Bu, selanjutnya yaitu tanggung jawab. Kapan Ibu berencana untuk menerapkan strategi-strategi baru ini Bu, kira-kira Bu? rencana saya mulai minggu depan saya akan mencoba memberikan PR yang lebih variatif dan melibatkan orang tua siswa. Itu atas Iya, saran dari Ibu. iya. Baik Bu ya, jadi sangat bagus. Sangat bagus sekali Bu ini ya. Bagaimana Ibu akan mengukur keberhasilan dari strategi-strategi ini Bu kira-kira? Saya akan mengamati peningkatan jumlah siswa yang mengumpulkan PR tepat waktu dan juga perubahan nilai ujian mereka. Nah, di sini saya akan mengamati peningkatan jumlah siswa yang mengumpulkan PR tepat waktu dan juga melihat perubahan-perubahan mereka. Di kelas gitu Bu ya. Iya. Oke, baik Bu ya. Jadi uh, menurut Ibu kira-kira dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, menurut refleksi Ibu dari kegiatan kita pada malam ini bagaimana Ibu? Saya akan refleksi diri secara berkala untuk melihat perkembangan yang telah dicapai. Nah, setelah mengikuti sesi coaching, saya merasa mendapatkan pencerahan baru dalam menghadapi masalah siswa yang kurang antusias mengerjakan PR matematika. Nah, awalnya saya merasa kesulitan karena berbagai upaya yang saya lakukan belum membuahkan hasil yang signifikan. Namun, melalui diskusi dengan coach, saya menyadari bahwa saya perlu mengubah pendekatan saya dalam memberikan tugas. Ide untuk memvariasikan bentuk PR dan melibatkan siswa dalam proses pembuatan soal sangat menarik. Saya telah mencoba merupakannya di kelas dan ternyata respon siswa sangat positif. Mereka lebih antusias dan bersemangat saat mengerjakan PR karena merasa tugas yang diberikan lebih relevan dan menantang. Selain itu, saya juga menyadari pentingnya memberikan umpan balik yang konstruktif dan membangun kepada siswa dengan memberikan pujian yang tulus dan penjelasan yang jelas tentang kesalahan mereka. Saya berharap dapat meningkatkan motivasi belajar siswa
Dan saya akan terus memantau perkembangan siswa dan melakukan evaluasi secara berkala untuk melihat sejauh mana efektivitas strategi-strategi baru yang telah saya terapkan. Saya juga akan berusaha untuk menjalin kerjasama yang baik dengan orang tua siswa agar mereka dapat mendukung proses pembelajaran anak-anak di rumah. Ya itu Bu. Ya, baik Bu ya. Jadi semoga Ibu dapat menerapkannya sesegera mungkin Bu ya. Nah, jadi di sini saya sudah bisa menarik kesimpulan pengakuan atas masalah Ibu, yaitu Ibu Yeni memiliki masalah dalam memotivasi siswa mengerjakan PR. Kemudian Ibu Yeni memperoleh pemahaman baru tentang penyebab masalah dan solusi yang efektif. Jadi semoga mudah-mudahan Ibu bisa menerapkannya, ya Bu ya. Kemudian tindakan konkret dari Ibu Yeni menjelaskan tindakan-tindakan yang telah dilakukannya untuk mengatasi masalah. Jadi bagus sekali Bu ya. Kemudian tentunya ada hasil yang kita harapkan dari ini Bu ya, yaitu Ibu Yeni tentunya memiliki harapan yang realistis tentang hasil yang ingin dicapai. Nah, kemudian Ibu Yeni menunjukkan komitmennya untuk terus mengembangkan diri sebagai seorang pendidik. Jadi dari apa yang Ibu sampaikan tadi, saya bisa menarik kesimpulan bahwa pentingnya komitmen untuk terus belajar Bu ya. Nah, di sini Ibu Yeni menunjukkan komitmennya untuk terus mengembangkan diri sebagai seorang pendidik ya. Sukses selalu untuk Ibu Yeni dan selamat menjalankan bagaimana tadi membangun semangat belajar siswa. Mudah-mudahan apa yang telah saya berikan dalam proses coaching ini dapat Ibu terapkan dengan sebaik mungkin di kelas Ibu, terutama di kelas Ibu ya, Bu ya. Ya Bu. Oke, baik Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yuk. Ibu, ya. Ibu Arpa. Ya, Ibu Yeni. Di sini Ibu Arpa adalah seorang guru PKN di SMP Negeri 1 Lojanan. Ibu Arpa merasa agak kesulitan mengatasi siswa yang tidak aktif dalam berdiskusi ketika proses pembelajaran sedang berlangsung dalam kelas. Padahal beliau sudah merasa maksimal dalam membimbing siswa saat diskusi. Oleh penyebab itu, beliau ingin di-coaching. Nah, di sini peran saya seorang mentor atau pengawas sekolah yang berlatih dalam coaching. Nah, di sini yang di coaching orang guru yang sedang mengalami kesulitan dalam pembelajaran. Tahap satunya yaitu tujuannya, Bu, apa tujuan yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran diskusi ini? Ya, baik Bu. Saya ingin semua siswa aktif, terutama aktif dalam berpartisipasi dalam proses diskusi, ya, dalam proses diskusi pembelajaran, bagaimana mereka menyampaikan pendapat, kemudian mendengarkan pendapat dari temannya. Nah, itu yang paling penting Bu. Bagaimana mereka dengan percaya diri menanggapi pertanyaan dari teman-temannya, seperti itu Bu. Nah, di sini tahap kedua, identifikasi apa
apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Apa kendala yang Ibu hadapi? Ya, baik Bu. Saya sudah mencoba berbagai cara seperti memberikan pertanyaan yang lebih terbuka, kemudian membagi siswa itu ke dalam beberapa kelompok kecil, Bu. Nah, dan memberikan penghargaan, tapi tetap saja ada beberapa siswa yang sulit tidak berbicara, mungkin karena faktor kurang percaya diri itu tadi, Bu. Nah, jadi padahal saya sudah merasa ya itu tadi Bu ya, membuat kelompok kecil, memberikan penghargaan, ya. Nah, tetapi ternyata itu tidak tidak maksimal untuk membangkitkan semangat aktif siswa dalam berdiskusi, Bu. Terus apa yang membuat siswa tersebut tidak aktif? Apakah ada faktor lain yang mungkin mempengaruhinya? Menurut saya, Bu, saya rasa mereka kurang percaya diri dan takut salah. Nah, biasalah anak-anak, Bu ya. Kemudian selain itu mungkin materi yang saya sampaikan bisa jadi juga kurang menarik. Jadi yang pertama tadi mungkin karena mereka atau mungkin merasa takut kah, atau merasa nggak berani berbicara di depan, kurang percaya diri, atau bahkan dari saya sendiri mungkin kurang menarik lah materi saya, atau sayanya yang kurang gimana ya, kurang baik dalam menyampaikan materi, sehingga motivasi siswa dalam diskusi itu kurang. Seperti itu mungkin, Bu. Di sini tahap ketiga, rencana aksi. Nah, berdasarkan identifikasi masalah, apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi hal ini? Kalau menurut saya, Bu, bisa memulai dengan memberikan pertanyaan yang lebih sederhana, lalu secara bertahap meningkatkan tingkat kesulitannya. Selain itu, saya bisa menciptakan suasana kelas yang lebih nyaman dan menghargai setiap pendapat. Mungkin itu kali, Bu. Ide bagus, Bu. Nah, bagaimana jika kita juga melibatkan siswa dalam merumuskan pertanyaan diskusi? Mereka mungkin akan lebih tertarik untuk menjawab pertanyaan yang mereka buat sendiri. Nah, bisa jadi tuh, Bu. Kayaknya mereka senang tuh yang seperti itu, Bu. Saya setuju, Bu. Wah, jadi ide yang menarik lah. Ya. Mudah-mudahan bisa saya terapkan nanti. Nanti saya akan coba menerapkan itu, Bu. Tahap keempat, tanggung jawab. Kapan Ibu berencana untuk menerapkan rencana aksi ini? Bagaimana Ibu akan mengukur keberhasilannya? Saya akan mulai minggu depan. Untuk mengukur keberhasilannya, saya akan mengamati frekuensi siswa yang berbicara dalam diskusi dan kualitas partisipasinya. Jadi saya itu nanti akan melihat bagaimana partisipasinya mereka, kemudian bagaimana kemampuan berkomunikasi mereka, mungkin seperti itu, Bu. Sangat baik. Jangan ragu untuk menghubungi saya jika Ibu membutuhkan bantuan atau ingin berbagi pengalaman. Nah, siap dong, Bu Yeni. Oke, baik, Bu. Bu Yeni, terima kasih banyak Ibu atas coachingnya pada malam ini. Semoga saya dapat menerapkan minggu depan di proses pembelajaran saya, terutama pada presentasi tadi. Nah, setelah menjalani proses coaching dengan menggunakan metode Tirta, saya merasa mendapat pencerahan dari Bu Yeni. Awalnya saya merasa kesulitan untuk membuat semua siswa aktif. Nah, dengan ini tadi, Bu, yang Ibu sampaikan, dengan bantuan Ibu sebagai coach saya, telah menyusun rencana aksi yang telah konkret. Saya akan mulai menerapkan strategi baru, seperti melibatkan siswa dalam merumuskan pertanyaan diskusi dan menciptakan suasana kelas yang lebih kondusif, yang seperti Bu tadi katakan, gimana kalau mereka yang kita suruh buat pertanyaan. Nah, itu kan lebih menarik lagi tuh nantinya. Nah, saya optimis bahwa dengan konsisten menerapkan rencana aksi, saya akan melihat perubahan yang signifikan nantinya ke depannya. Ya, seperti itu kira-kira, Bu. Nah, di sini refleksinya proses coaching dengan Ibu Arfa berjalan dengan baik.
Ibu Arfah telah menunjukkan komitmen yang tinggi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Melalui metode Tirta, Ibu Arfah berhasil mengidentifikasi akar permasalahan yang menyebabkan siswa kurang aktif dan dalam berdiskusi. Ibu Arfa telah menyusun rencana aksi yang realistis dan spesifik. Saya yakin dengan dukungan dan bimbingan yang berkelanjutan, guru akan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam proses coaching ini, saya juga belajar bahwa setiap guru memiliki tantangan yang unik dan membutuhkan pendekatan yang berbeda-beda ke depannya. Saya akan terus mengembangkan kemampuan coaching saya agar dapat memberikan dukungan yang lebih efektif bagi para guru. Nah, terima Ya, kasih Bu Arfa. sama Ibu, terima kasih Assalamualaikum juga. warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi Ibu ya, terima kasih banyak atas saran Ibu. Mudah-mudahan siswa-siswa saya nantinya lebih aktif lagi dalam berdiskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.